Assalamualaikum Bu Nurul. Saya mendapatkan tugas dari program Guru Pembina untuk mewawancarai Bu Nurul selaku Kepala Sekolah SDN. Wawancara ini terkait tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah yang dipimpin, yaitu SDN. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemimpin, kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang idealnya dalam pengambilan keputusan itu harus benar dan tepat. Keputusan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan yang mendasar antara dilema, etika, dan kejutan moral agama. Ketika dilema etika kita dihadapkan pada kasus benar melawan benar, sedangkan pada kejutan moral kita dihadapkan pada kasus benar melawan salah. Tentunya untuk pengambilan keputusannya akan sedikit lebih susah dilema etika. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan adalah menggunakan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah tersebut adalah 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma besar melawan benar. Maaf. 5. Pengujian paradigma benar melawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan direfleksikan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah ketika saya mengumpulkan fakta-fakta lalu menguji fakta tersebut untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam uji pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasanya dihadapi? Yang menjadi tantangan adalah ketika mengambil keputusan akhir, karena diperlukan keberanian secara moral untuk melakukannya. Karena menyangkut orang banyak. Iya, betul. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda jalankan? Biasanya saya untuk menyelesaikan kasus dilema etika, saya membuat jadwal untuk penyelesaiannya. Pertama, saya melakukan analisa risiko di mana ketika kita harus menimbang dampak dari keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, saya berbicara secara langsung dengan orang yang bersangkutan karena kita butuh
menanyakan pertanyaan klarifikasi. Selain itu, berbicara secara langsung akan membuat mereka menghargai keterus-terusan. Jadi pertama yang dilakukan adalah menganalisis resiko yang timbul. Setelah itu berbicara langsung atau deep talk dengan orang yang mengalami masalah tersebut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada faktor lain seperti ketersediaan dana, sumber daya manusia, dan kelengkapan peralatan yang dimiliki. Selain itu juga faktor eksternal, misalnya keadaan sosial. Bapak Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan kasus dilema etika? Yang saya petik adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan luas, untuk dapat menentukan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga kedepannya dalam pengambilan keputusan akan baik untuk semua pihak yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat Pak Ali. Pak Ali, saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan kebijakan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langsung kenalan Pak Ali. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Ali dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sampun harus saya jawab ini. Iya. Terima kasih baik. Selama ini yang sudah saya lakukan ketika ada sebuah permasalahan ini saya membuat sebuah tindakan. Artinya tindakan itu saya awali dengan identifikasi. Jadi apakah kasus atau permasalahan itu merujuk pada satu keputusan atau dua keputusan yang keputusan keputusan A benar dan keputusan B benar. Ini saya kategorikan kepada permasalahan dilema, karena harus memilih salah satu di antara sama-sama yang benar. Ini saya anggap sebagai sebuah dilema etika. Terus jika masalah yang saya coba ingin ungkap itu berhubungan dengan sebuah keputusan atau dua buah keputusan yang ketika saya pilih keputusan A, keputusan itu benar, dan keputusan B itu lebih mengarah kepada tidak benar, nilai ketidakbenaran, maka saya menganggap bahwa ini masuk pada ranah bujukan moral. Jadi saya arahkan ke dua hal ini sehingga nanti saya bisa menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Jadi ketika sudah masuk kepada bujukan moral, bagaimana saya menindaklanjutinya, bagaimana dilema etika saya menindaklanjutinya. Itu yang saya lakukan untuk mengidentifikasi tersebut. Jadi yang pertama diidentifikasi dulu, ini termasuk dilema etika apa bujukan moral untuk menentukan arah selanjutnya Pak Ali. Pertanyaan yang kedua Pak Ali, selama ini bagaimana Pak Ali menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Ali, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini Bu, dalam keilmuan beberapa yang saya miliki, saya pernah belajar terkait kaidah usul fikih. Ini saya jadikan dasar dalam beberapa hal untuk pengambilan keputusan. Dalam satu kaidah itu mengatakan bahwa ketika ada dua hal
dua hal yang sama-sama baik, itu maka akan dipertimbangkan. Ambillah kebaikan yang lebih banyak di antara dua hal tersebut. Jadi ambillah kemaslahatan atau kebaikan yang lebih banyak. Dan ketika ada dua hal yang sama-sama kurang baik, dua hal yang sama-sama kurang baik, maka pilihlah yang paling sedikit madharat atau bahaya. Jadi intinya ketika ada dua hal yang sama-sama baik, maka akan saya pilih mana kebaikan yang lebih besar atau kemanfaatan yang lebih besar. Jadi ketika sama-sama baik, dicari yang maslahatnya lebih besar Ya, dan kebaikannya lebih besar, lebih kecil gitu iya. ya. Selanjutnya Pak Ali, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Ali lakukan selama ini? Di prosedur itu begini. Yang pertama tetap saya akan lakukan identifikasi apa masalahnya itu merujuk kemana, ke apa, artinya juga moral ataukah dilema etika. Jadi pertama saya lakukan identifikasi, yang kedua adalah pihak-pihak atau siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Ini perlu saya harus pahami. Jadi ketika saya berbicara kepada mungkin yang sedang kasus dan yang tidak, ini saya bisa menempatkan yang tepat gitu. Jadi yang pertama adalah identifikasi, yang kedua pihak-pihak yang terlibat, yang ketiga adalah ini saya mencoba membuat gambaran keputusan atau perkiraan solusi yang akan saya lakukan dan kira-kira permasalahan apa ketika saya mengambil solusi itu. Jadi identifikasi siapa yang terlibat, perkiraan solusi. Terus jika ini sudah, maka saya akan mencoba untuk menggali informasi dari teman-teman dalam satu lembaga itu. Teman-teman ini dalam arti ada yang senior, ada yang teman sejawat. Jadi ketika ini di jadwal ini atau program ini saya akan menggali informasi sedalam-dalamnya terkait permasalahan itu, dan bisa jadi saya juga akan mengambil inisiatif dari pendapat mereka. Terus setelah ini saya lakukan, maka tahapan yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini harus saya lakukan karena memang masalah nih harus diputuskan. Setelah pengambilan keputusan ini, maka saya akan melakukan evaluasi apakah keputusan itu sudah sesuai atau tidak. Maka setelah adanya evaluasi itu saya lakukan refleksi. Itu. Saya garis bawahi ya Pak. Jadi yang pertama adalah Bapak mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa. Yang kedua, siapa yang terlibat, lalu mencari perkiraan solusi yang akan diambil. Selanjutnya menggali informasi dari rekan sejawat, pengambilan keputusan, dan terakhir evaluasi atau refleksi. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif ya sebagaimana yang saya sampaikan di pertanyaan jenengan yang kedua adalah saya akan mencari kemaslahatan atau kemanfaatan atau kebaikan yang paling banyak. Itu yang saya anggap paling efektif untuk bisa menyelesaikan permasalahan dilema etika. Jadi mencari kebermanfaat yang paling banyak itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya yang jelas ya, kita itu harus mengambil keputusan, kita itu harus berani mengambil keputusan dengan mengesampingkan berbagai hal. Satu hal yang saya maksud adalah bisa jadi kepala sekolah itu lebih muda dari yang punya masalah, kan? Terus bisa jadi ada ikatan emosional, mungkin keluarga dan sebagainya. Bisa jadi beberapa hal lah, intinya terkait pengambilan keputusan ini sangat menantang gitu. Jadi harus benar-benar
jeli dan tepat untuk melakukan. Intinya berani mengambil keputusan gitu Pak, mengesampingkan faktor yang senior, lain, ikatan emosional dan sebagainya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Pertanyaannya panjang. Intinya ada jadwal apa langsung diselesaikan di tempat itu? Intinya gini, kalau saya mengacu atau merujuk pada permasalahan. Jadi ketika permasalahannya itu tidak terlalu pelik atau tidak terlalu rumit, maka tidak perlu saya lakukan penjadwalan. Jadi bisa langsung saya selesaikan di waktu itu juga dan di tempat itu juga ketika permasalahannya tidak terlalu rumit. Tetapi ketika permasalahannya itu sedikit agak membutuhkan beberapa tahapan, maka saya lakukan penjadwalan sebagaimana yang saya sampaikan di awal, mulai identifikasi sampai pada evaluasi dan refleksi. Jadi untuk membuat jadwal itu tergantung pada permasalahannya ya Pak? Tergantung permasalahannya. Misalnya ketika besar ya kita lakukan penjadwalan, ketika biasa saja itu tidak bisa. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam kasus dilema etika? Seseorang itu saya kira ada dan sangat ada, yaitu siapa? Semua personil di dalam lembaga itu bisa jadi semua yang ada itu bisa jadi kan gini, ada dua hal yang bisa saya ambil dari mereka. Satu, penggalian masalah. Jadi masalah itu berawal dari mana, kenapa, sampai titik di masalah itu munculnya bagaimana, itu bisa saya gali dari teman-teman satu lembaga itu. Dan yang terakhir, yang terpenting, saya juga akan menggali apa yang menjadi kira-kira gambaran keputusan mereka. Jadi ya, ini saya rangkum, saya ambil terbanyak dan terbaik. Itu mungkin yang selama ini bagi saya sangat penting adalah keterlibatan teman sejawat atau teman dalam satu lembaga. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan untuk bisa memilah dan memilih permasalahan. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus punya ketegasan dalam pengambilan keputusan dengan bisa mengesampingkan berbagai hal untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Itu mungkin inti dari yang bisa kita petik. Jadi, dan yang terakhir ketika ada dua masalah yang sama-sama punya maslahat atau sama punya nilai kebaikan, maka ambillah kebaikan yang terbaik atau kemaslahatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya garis bawahi Pak, intinya yang pertama memilah dan memilih, selanjutnya memiliki ketegasan untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir ketika masalah itu sama-sama baik, kita ambil yang paling baik atau kemaslahatannya yang paling baik. Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga dapat memperkaya wawasan saya tentang pengambilan keputusan berbasis. Terima kasih Pak Ali, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.